Misalnya ada hal-hal yang perlu panjenengan tanyakan, monggo ditanyakan, tidak perlu ibu ya, karena ini semua adalah untuk ke depan anak kita mau dijadikan seperti apa. Kita harus disiapkan dari sekarang. Nah, mungkin untuk melanjutkan, Bunda Lisa akan memberikan sebuah penjelasan, monggo menelpon pertanyaan mungkin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, mengantuk. Dari 900 undangan yang lalu 250 undangan. Luar biasa. Ini apresiasi yang bagus. Ini apresiasi yang bagus. Berarti panjenengan yang kalau dicari adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan dalam konteks apa? Peduli dengan pendidikan orang pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan semangat ya. Saya berdiri aja ya Pak Ngejaru. Soalnya kalau duduk nggak kelihatan ngomongnya bisa upel ya. Oke, jadi gini Bunda, Ayah, selamat pagi. Saya menyampaikan terima kasih panjenengan merupakan bagian dari orang-orang pilihan yang peduli dengan masa depan anak-anak, terutama anak-anak dengan pribadi. Ya, tidak semua orang tua berpikir berpenggalih seperti panjenengan yang rawu saat ini. Ya, jujur, saya mohon maaf pertama baru bisa sowan silaturahmi untuk bisa bertatap muka dengan orang tua yang ada di sini itu bukan apa-apa. Jadi kalau dulu mungkin Ayah Budi sudah menyampaikan tadi 2015 masuk ke wilayah Cilacap, tapi saya tidak pernah mau. Karena apa? Saat itu saya memang tidak setuju. Cilacap itu wilayah yang nyempit. Mohon maaf ya. Saya berpikir logik gitu ya. Terus di daerah, kalau daerah itu apakah bisa orang tua murid itu ngerti gitu. Pentingnya pendidikan apa ya paham. Pikiran saya seperti itu, tapi Ayah Yudi betul, Bapak Ibu saya yang ramah dan saya sempat malu gitu ya. 2015 luar biasa tanggapan orang tua murid saat itu sebelum COVID, ratusan siswa bisa terjalin dan orang tua sangat support. Ini perkiraan saya yang sangat meleset. Cekitan ayah Cilacap kuwi ya, tapi ternyata orang tuanya betul apa yang dikatakan sama Ayah Yudi. Cara berpikir pola pandangnya jangan dianggap sepele. Oh iya, jadi setelah COVID akhirnya kita review gitu ya, permintaan subsidi dari pusat untuk siswa yang ada di Cilacap, alhamdulillah kuotanya ditambah Pak. Makanya dulu tidak semua sekolah bisa masuk karena kuotanya terbatas sekali. Bayangin Cilacap ini ada berapa kecamatan? Saat itu hanya dikasih untuk subsidi hanya 1.000 siswa. Nyut guys. Ya, sekarang ada ditambah kuota tidak banyak juga. Kuotanya ditambah berapa ya? 500 ya? Ya, jadi sekarang ini kuota untuk wilayah Cilacap yang dapat subsidi untuk anak-anak hanya 1.500. Panjenengan bisa bayangkan jumlah sekolah di Cilacap bukit banget. Ya toh? Nah, saya matur ke kepala sekolah kemarin, Pak, Sewu sebenarnya jatahnya tiap sekolah itu hanya satu kelas di mana isinya hanya 15 anak. Dari kepala sekolah pun ojo ngono. Please untuk sekolah saya jangan hanya 15 anak. Wes pokoknya siapapun yang mau ikut tolong diberi kuota untuk itu. Nah, kepala sekolah itu bagus, ya. Piantunnya juga supel dan macam itu ya. Penjelasan harus bersyukur punya kepala sekolah ini yang kalau tahun lalu kita belum masuk sini ya. Karena kepala sekolahnya tidak agresif dalam penyampaian permohonan untuk kemajuan anak-anak. Nah ini beliau dari didikan Kroya 2, jadi akhirnya tahu karena tahun sebelumnya kita di Kroya 2 sudah berjalan, akhirnya beliau menembusi meminta
diupayakan siswa yang ada di sini diberikan fasilitas yang sama dengan SD yang di sana. Hasilnya memang anak-anak yang sudah belajar sempoa itu berbeda, Bu, Ayah, dengan anak yang tidak belajar sempoa. Cuman ada cara pandang yang sedikit berbeda, pemahaman yang sedikit berbeda, bahwa dikira anak belajar sempoa itu hanya belajar matematika. Padahal boten. Jadi sempoa itu merupakan salah satu metode yang dipakai untuk mencerdaskan otak kecil anak. Ada banyak cara, Bu. Ada. Bisa dengan musik, bisa dengan melukis atau menggambar. Tapi kalau musik atau menggambar, perkembangannya tidak bisa dengan persani karena lambat. Suka-suka kalau musik atau menggambar itu. Kenapa bisa cerdas? Ada imajinasi yang ditimbulkan. Nah, kalau pada saat anak berimajinasi, itulah yang merangsang saraf otak kecil anak, Bunda. Itu yang membuat akhirnya anak-anak menjadi tumbuh cerdasnya cepat. Sama dengan bayi yang ada di dalam kandungan, di saat mulai usia 4 bulan, pada saat kita memperdengarkan musik, ada musik yang klasik tertentu yang bisa merangsang pertumbuhan saraf otak kecerdasan anak itu ada. Bukan musik dangdut, dangdut ya beda. Ya, ada musik tertentu itu bisa. Ayat-ayat suci Al-Quran itu juga bisa. Kalau kenapa si Elsie lebih memilih dengan sempoa, tujuannya adalah supaya bapak ibunya, lingkungan yang berada di mana anak itu tinggal, sekolahnya, kepala sekolah, gurunya bisa ngecek, iso ngetes. Bener gak? Anak itu pintar. Apa bener? Bocah bisa wis pintar. Silakan ditanya. Kontaknya di mana? Tanyain aja. 25 tambah 17 tambah 35 dikurangi 86 dikurangi 17 ditambah 17 tambah 25 jadi. Nah, kalau saya lagi viral itu siapa? Nino ya. Siapa bapak yang lagi viral sebuahnya? Nono. Ya seperti itu. Penjenengan bisa ngetes nanti hasilnya. Gitu. Jadi belajar sempoa sekali lagi. Ini pemahaman yang harus saya luruskan. Belajar sempoa bukan hanya belajar berhitung atau matematika. Oke? Kalau belajar ngitung matematika baik, di kalkulator baik, enggak. Rasa bayar larang. Iya tak? Jika wan kalkulator saya ini berapa enak, ngapain bayar mahal? Bukan itu. Jadi mohon dipahami, belajar sempoa adalah satu metode yang dipakai untuk mencerdaskan, menstimulus. Bahasa kerennya menstimulus. Menstimulus itu merangsang. Nah, merangsang pasti dengan semua paham. Merangsang saraf otak kecil anak. Pramila ini hanya bisa diberikan untuk anak-anak mulai umur 5 tahun sampai 12. Kalau sudah di atas 12 sudah tidak bisa. Baik, kenapa Bun? Anak yang sudah berumur di atas 12 tahun sudah masuk masa pubertas. Kuwi wis patok bangkrok, wis atos ibarat ager-ager. Kalau anak di bawah 12 tahun itu seperti anak-anak yang baru ngetas. Jenengan mau bentuk apa? Bunder, kotak, wajib, kembang, binatang. Bisa. Tapi kalau sudah umur 12 tahun ke atas, itu anak-anak yang atas, Bunda. Amin. Makanya di sini ada permintaan dari beberapa SMP, bukan kita nggak mau duit, tapi karena memang nggak bisa. Nanti saya bisa dikomplain orang tak jaga, jadinya anak bisa cerdas. Nanti anakku belajar kok gak berubah, nyunyut saya. Jadi masih berseragam putih merah. Kalau sudah selesai putih merah, nanti metu ya dok. Jadi ini dari psikolog ya. Itu memang ilmu psikologinya tuh di situ. Makanya semua ini hanya bisa kita berikan
alhamdulillah, karena memang kuotanya terbatas dan dengan harus cerdas di sini. Nanti bisa dengan buka di Google biaya berapa semua, nanti bisa kelihatan akan tambah selanjutnya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan bahwa pendidikan semua untuk anak saya di Bunda tidak sebatas belajar berhitung atau matematika, tapi suatu metode, terutama yang dua tangan, kita dua tangan, itu metode yang dipakai untuk mengoptimalkan kecerdasan otak anak dari yang otaknya itu syaratnya tertidur menjadi bangun, setelah bangun menjadi berkembang dan pulih secara optimal. Karena pada prinsipnya tidak ada anak terlahir semua anak itu pintar. Kalau anak tumbuh menjadi gak ngerti, bukan bodoh kalau kata murid kami, gak ngerti, saya salah sama ini bagi orang tua itu harus semangat, ya. Jadi kalau anak-anak sukses, saya ini udah tua, ya, usia hampir 60 kan wis tua ya. Anak-anak saya semua jadi itu kata orang, lah bundanya pintar, salah, bukan bundanya pintar. Saya biasa-biasa saja, tapi saya tahu rahasianya untuk membuat anak saya sukses. Itu investasi dulu. Anak itu investasi. Piye caranya anakku kudu cerdas. Lah lek cerdas, lah saya karo budak. SD saya bikin cerdas. Saya dulu sama dengan panjenengan seusia panjenengan ya. Saya jadi pegawai negeri saat itu yo ngeden pun bayar semua. Waktu itu kan saya belum ketemu sama Pak Yudi. Jadi semuanya jadi menhong. Ya, tahun 99 tahun 2000-an itu semua satu di Surabaya per bulan 500.000 kita bilangnya. Tapi hasilnya luar biasa. Anak saya masuk SMP, dia masuk di 10 besar. Dia SMA masuk di 5 besar. Dia kuliah kedinasan. Nah, kurang bayar. Bisa oleh bayaran malah. Begitu dia ngambil S2, saya bayarnya sekali top di depan, selanjutnya dia dapat beasiswa. Selesai kuliah, dia masuk sebagai pegawai negeri. Lalu guyu Pak Kebun. Anak yang kedua juga begitu. Ya betul sayang. Tapi kader kita tuh tidak sia-sia. Kenapa? Ada hasilnya. Sama pada saat dia membentuk misalnya. Wah bunda ini paling mau soalnya benar anakku melu semua. Loh enggak, saya hanya menyampaikan aja karena saya sosialisasi. Ya, putra putri panjenengan mau dijadikan apa itu haknya panjenengan. Tapi saya bocori karena saya nggak tahu bahwa anak itu adalah investasi. Nah kok investasi? Lah iya, putra panjenengan nggak jadi orang lulus ya. Ada yang anaknya boleh kita langsung semua orang pakai. Nah keliru, karena ada orang pintar itu egonya tinggi. Lu dua. Kenapa? Gak butuh orang pintar. Ini bahaya nggak bahaya bunda? Kok bisa? Karena pada saat kita bekerja nanti, kita tuh butuh sekitaran kita. Dimanapun kita bekerja, itu butuh kolaborasi yang baik. Mau anak buah kalau dia pimpinan, kalau dia bawa dengan bapak buah, kan gitu. Nah, kalau dia merasa ego karena dia cerdas, yaitu tidak dianggap. Nah, ini yang harus diubah. Dengan semua dua tangan, kita akan mencoba untuk menstimulus otak kecil anak sehingga anak balance antara pribadinya, karena tangan kiri kita fungsikan. Semua dua tangan ini tangan kiri difungsikan. Nah, ada yang budaya begini, Bun, sudah ikut semua level 1, kok anak saya nalarnya belum jalan. Aku semaput. Jadi gini, semua ini ada 8 level, 8 tahapan. Tahap pertama adalah membangunkan saraf otak yang tadi tidur. Digugah dengan cara digerakkan semua tangannya, pakai sempoangnya. Oke, setelah masuk ke level 2, dia mulai sedikit memahami rasa berbagi. Nah, nanti ada stimulus yang diberikan oleh mentor
mentor atau guru anak di kelas. Nanti banyak caranya, nanti mungkin ayah juga akan jelaskan. Ya diisengi supaya anak itu ngerti betul itu diajarkan. Jadi nggak cuma belajar ngitung toh. Ya, oke, di semua itu seperti itu 2 tahun, terutama di CLC. Nah, kemudian kalau sudah masuk di level 3, ini level yang boleh dibilang sudah mulai bayangan. Sempoannya ditinggal. Terus nggak pakai alat, dia sudah pakai bayangan. Di saat inilah pertumbuhan imajinasi anak akan mulai terbentuk. Sehingga sekarang ini kan banyak soal-soal di matematika itu pakai soal cerita, gitu. Tapi dengan tadi ngelare angel. Lah kalau masih satu-satu mau ngelare, ya nggak bisa. Saya paksakan anak soal level 3 misalnya. Yang melas bocah ini terapi. Ya, terapi itu nggak bisa dipaksa. Kok itu bisa? Jadi ada anak yang kalau satu level biasanya 3 bulan, satu level itu 3 bulan. Tapi ada anak yang 3 bulan belum selesai, ya enggak apa-apa. Ya memang kemampuannya nggak bisa dipaksa. Ini soalnya. Kalau ini dipaksa, biarkan mereka menikmati sambil bermain. Kosong, berarti di terapi. Nah, karena belajarnya pakai angka-angka, endingnya anak pinter berhitung. Jadi ingat ya, semua tidak sebatas belajar berhitung atau matematika. Tidak. Tapi semua adalah salah satu metode yang dipakai untuk membuka saraf otak kecil anak. Nah, oke, untuk bisa menemukan kecerdasan secara optimal. Nah, namanya bocah sing biasa-biasa jadi cerdas. Di bocah sebenarnya sudah cerdas semua, tapi karena tidak dibentuk, karena tidak tahu caranya, itu akhirnya kan tidak terkondisi. Makanya ada beberapa anak yang kemarin yang sudah belajar semua, Bunda, boleh ditanyakan di Kroya itu hampir mayoritas masuk ke SMP daerah Maus, rata-rata seperti itu. Tapi ya kudu sabar, gurunya sabar, bapak ibunya juga harus sabar. Gitu ya. Ada yang ditanyakan, agak gelongong. Adik-adik saya loh, bapak kepala sekolah ini sampai ada yang gelongong. Aku lapar juga. Ada yang ditanyakan bapak, monggo. Ya. Oh nanti saya, lu kenapa pakai nanti? Lu sekarang lho Pak, saya seneng oleh bapak tanya. Kalau bapak bilang Pak mau di lho Pak, tenang sumpah. Gitu. Jadi saya sekali lagi menyampaikan mohon maaf baru kali ini bisa sholat dinyanyi sama panjenengan, dan saya alhamdulillah kalau yang rawat tidak semuanya saya tidak begitu stres karena kuota yang diberikan sebenarnya tidak banyak. Cuma karena tadi bapak-bapak sekolah sudah minta Bunda jangan tolong dibatasi untuk sekolah saya ini. Ya sudah, pokoknya yang penting tak sampai ke perkara nanti keputusannya bagaimana, saya tetap alhamdulillah karena subsidi yang diberikan dari pusat itu memang terbatas. Panjenengan wajib cerdas baik untuk mengambil keputusan. Oke? Jadi kenapa semua hanya bisa diberikan untuk anak-anak di bawah 12 tahun? Karena itu tadi, ingat ya, kalau sudah lebih dari 12 tahun, otak itu sudah atos, karakter sudah terbentuk, misalnya bisa bilang. Kalau bersisa di bawah 12 tahun, ibarat akhir-akhir tadi saya sampaikan, bisa dibentuk apa baik. Kalau benar cerdas tidak akan ada pernah orang tua merasa rugi. Juga anak itu cerdas. Enteng di belakang, berat di depan tapi enteng di belakang. Saya merasakan ayah Yudi, kalau ayah Yudi jangan dibahas karena beliau yang punya semua di Indonesia. Jadi wajar kalau anaknya pintar kabeh. Ya. Putranya beliau kan yang nomor 1 itu di Bali, ya, ngambil bahasa Inggris juga beasiswa. Yang nomor 2 kembar juga sama, mendapatkan beasiswa di Universitas Negeri di wilayah Udayana.
Yang ketiga, di sini koncoke disalibi kabeh. Kelas 6 sudah merupakan juara umum di wilayah kabupaten. Iya, nggak usah dikaget karena beliau yang punya semua ya. Nah, ya, jadi nggak boleh diri. Ya, jadi sementara dari saya itu, kalau memang ada pertanyaan, monggo jangan sungkan-sungkan ngacubur gratis. Kali ini saya cilis di sini ini gratis. Biasanya mahal. Kalau konsultasi ke saya itu mahal. Nanti selanjutnya bila mana putra putri bapak ibu bergabung dalam keluarga besar CLC, bila mana ada kendala dengan putra putri panjenengan, kita memberikan pelayanan free untuk konsultasi psikologi. Ya, misal anak kayak sekolah, kecil misalnya, nanti saya udah kasih jalan. Itu gratis Bu, karena sudah perjanjian saya dengan pihak kepala sekolah. Tolong dibantu. Untuk cuman saya tidak selalu berada di Cilacap Bapak Ibu, ya mohon dimaklum. Ya wong cilik soalnya, jadi muter kayak pikiran. Saya megang wilayah Jawa Timur dan Jawa Timur. Berarti saya ada tugas yang lain, nanti pasti akan saya hubungi kembali. Menyampaikan apa-apa masalah sekolah. Kami sebagai orang tua tentunya ingin, saya yakin semua nih. Saya tidak ada saya yang paling maju, paling pintar. Tidak ada orang tua punya aku bodoh apa enggak ada. Itu karena keterbatasan, itu terpilih. Nah ini kan ada metode bagaimana tadi ibu sampaikan stimulus, memancing anak-anak ini pintar. Tapi kan kembali jadi pasti mau nah gitu. Cuman tadi kan ada kuota. Jadi juga saya juga berterima kasih kepada kepala sekolah bahwa open, gak usah dibatasi lah. Kita gak usah dibatasi. Siapapun teman yang pintar, gak usah dibatasi. Saya juga apresiasi pada kepala sekolah. Nah, karena apa? Ini pengalaman keponakan saya sendiri. Memang ya dia pakai metode seperti itu. Akhirnya sekarang dia kuliah di Jerman. Alhamdulillah ini besok bulan ini dia berangkat karena kemarin dia sebelum ke Jerman kan di sekolah Habibie dulu di Menteng dia. Jadi dia ngambil sekolahnya Pak Habibie di situ. Dia tuh dalam bahasa karena dari ibunya dari Guyu dari bahasa Pemanis atau Pol memang seperti itu. Iya. Dan anak saya pun yang kedua seperti itu ya. Sekarang sudah kerja di Jakarta dan seperti itu alhamdulillah. Jadi mohonlah Bapak Ibu umum ada kesempatan, saya bukan promosi, memang intinya kan orang tua pengen ikut saya bisa. Saya yakin karena apa? Pembelajaran sekarang itu kalau saya lihat bukunya saya sendiri, jadi pakai analisa sekarang. Jadi saya baca itu, iya betul anak orang, boleh caranya gini ya Pak. Karena pelajaran itu sistem analisa sekarang, nggak textbook. Kalau dulu kan apalan dia Bapak, ibu guru tuh ngajarinnya apalan. Pak Wirianto Sembangun. Jadi inspirasi Pak Wirianto itu saya beliau ada sebuah mimpi. Ya, saya Pak Wirianto Sembangun. Jadi kembali lagi saya jadi terbantu dengan apa yang disampaikan Pak Wirianto, memang demikian. Monggo Pak bisa tanya beberapa anak yang dari wilayah Kroya yang sudah pernah ikut semua. Sekarang kalau nggak salah sudah di SMP Maos yang favorit itu hanya yang masuk ke sana. Ya, sementara selalu mengatakan saya pernah mempresentasikan anak saya itu di depan Bapak Ibu semua, dan kemudian saya ditanya, Pak Yudi itu anak Bapak? Iya. Loh, anaknya Bapak pasti yang pinter. Nah, tapi ada satu hal. Tujuan saya menunjukkan anak saya di depan Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuktikan. Tapi sebelum saya tanya dulu, ngajarin anak sendiri mudah atau betul? Ngajarin anak kita sendiri susah atau betul?
lebih bagus ngajarin anak sendiri atau ngajarin anak orang? Akhirnya saya bertanya seperti itu. Nah, kalau tujuan saya ini loh, yang sulit sudah saya bisa buktikan bahwa saya bisa membantu anak saya, monggo dites, monggo dikirsani. Tujuan saya di situ. Nah, kalau saya sudah bisa menunjukkan menghadapi yang sulit, anak saya paling sulit, anak kita paling sulit, kalau menurut kita ya. Oke, Bapak-Ibu, ini gambaran anak 3. Putra putri panjenengan yang sudah SD sudah bisa seperti ini. Ya, tapi jangan bilang nggak bisa, ya. Belum bisa. Nah, kemudian saya coba ini anak SMA yang sudah 9 tahun tidak belajar program ini dengan anak SD. Kita akan padukan seperti apa kecepatannya. Apakah setelah 9 tahun tidak belajar ininya hilang atau gimana? Kita akan lihat sama-sama. Bukan ini yang jadi Bapak Ibu bisa tersani, mengapa anak bisa cerdas itu saat langkah tidur dibangunkan dari apa pergerakan jantung. Kalau sudah bangun dikembangkan. Jadi sing wis bubuk. Oke, Bapak Ibu, ini sengaja kita tutup matanya. Tujuannya apa? Biar tidak melihat soal. 63 kurang 87 tambah 21 jadi 72 ya. Kalau ada kalkulator boleh dihitung duluan siapa yang jawab. Monggo. 5 kurang 83 tambah 25 45 jadi 32 ya. 54 tambah 21 Gerakan tangannya yang dilihat. 75 kurang 85 tambah 24 jadi 24 ya. 32 tambah 68 48 kurang 74 tambah 21 45 jadi 140 ya betul ya. 25 tambah Oke. kurang 33 Sabar Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana? Masih puas atau belum? Kalau belum saya video call. Biar jelas. Nah, tujuannya apa? Kalau video call di bawah mungkin Bapak sama besok. Saya akan video call. Mungkin saya mana yang di Bali biar jauh. Nanti Ibu, Bapak Ibu, Bapak saya akan berbalas. Kemataran badan. Nah ini itu contoh biaya di luar lembaga kami. Boleh dihubungi nomor HP-nya kalau misalkan ingin tahu. Ya, terus kemudian kalau kita lihat di situ pendaftaran kita tuh 150 satu kantong beras. Ya. Terus kemudian biaya peralatan berapa Bu Pak? 275. Biaya modul Bapak Ibu 275. Biaya les di situ ditulis bulanan. Ada yang 550, ada yang 450. Anggap aja jadikan studi 1 dibagi 2 berarti 500 ya per bulan. Ini secara di luar lembaga. Nah,
Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kami tidak akan buka sistem bulanan karena ini sangat memberatkan panjenengan. Ya, jadi saya akan buka sistem paket. Satu paket atau satu level ditempuh dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Nanti akan kami jelaskan antara paket dan bulanan. Oke, jadi kalau misalnya kita paket, kalau 3 bulan berarti 3 kali 500 satunya 1.050.000. Ya, jadi seperti itu. Nah, kami akan mencoba memberikan satu kemudahan kepada Bapak Ibu yang mendaftarkan anaknya hari ini. Ini bentuk apresiasi ya yang sudah kami terima, sudah hadir di sini. Nah, untuk yang mendaftarkan anaknya hari ini, untuk uang pendaftaran tetap tidak bisa berubah 150. Satu. Yang kedua, untuk biaya peralatan. Oke. Terus kemudian biaya modul 275. Maunya berapa Bu? Maka kita mendapatkan subsidi dari beliau.